Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib Sinvasyang Sutra Teratai episode 1048. Secara mendalam membina jalinan jodoh yang baik, benih sebab yang benar dan dharma benar. Secara mendalam membina jalinan jodoh yang baik, benih sebab yang benar dan dharma benar, sehingga saat benih sebab menjadi buah yang matang akan memperoleh pembebasan. Bila belum menjalin jodoh baik, bergegaslah menjalin jodoh baik. Membajak dan menebarkan benih, sehingga nantinya mendapatkan buah. Secara mendalam membina jalinan jodoh yang baik, benih sebab yang benar dan dharma benar. Kita harus benar-benar bersungguh hati memahaminya. Di dalam pelatihan diri, keyakinan harus mendalam. Akar keyakinan jika tidak mendalam, maka pohon ini akan sangat takut pada angin. Pada saat angin kencang, sangat mudah merobohkan pohon besar. Ini karena pohon ini akarnya tidak mendalam dan menjulur luas, sehingga mudah terkena tiupan angin dan pohon pun tumbang. Jadi keyakinan kita ibarat akar pohon. Kita harus punya keyakinan. Akar keyakinan harus mendalam dan luas. Mendalam dan luas, maka pohon ini baru bisa kokoh. Sama halnya dengan pelatihan diri. Kita mulai dari benih yang ditanam ke tanah. Ada angin, ada udara, ada kadar air. Seperti ini pohon perlahan-lahan tumbuh besar. Dikatakan, jika kita mempunyai sebab, juga harus memiliki kondisi. Jika ada benih tetapi tidak ada tanah, tidak ada udara di ruang bebas, tidak ada kadar air, maka kondisi tidak akan tercapai. Hanya ada sebuah benih. Benih atau pohon besar tidak bisa bertumbuh, juga akan tetap menjadi sebuah benih saja. Oleh karena itu, benih harus memiliki banyak sebab untuk bisa bertumbuh. Kondisi ini bagaikan diri kita yang sedang melatih diri. Kita membangkitkan sebersih niat untuk berbuat baik. Jika di sekitar kita tidak terdapat beragam manusia, masalah, dan benda, segala kerisauan dan kegelapan batin, kita tidak akan memiliki kesempatan yang dinamakan melatih diri. Lingkungan di sekitar kita, manusia, masalah, benda, terdapat 8 atau 9 dari 10 hal yang tidak sesuai keinginan. Ini adalah 8 atau 9 dari 10 hal yang tidak sesuai keinginan. Ini dinamakan jalinan jodoh. Manusia, masalah, dan benda sangat banyak datang untuk menguji kita. Benih yang kita miliki, benih sebab kebaikan ini harus mampu menghadapi banyak kondisi di sekitarnya yang menguji kita. Maka kita harus menjaga benih ini. Merupakan benih pohon yang besar. Pohon besar yang mampu menghadapi ujian besar. Maka dinamakan secara mendalam membina jalinan jodoh yang baik. 8 atau 9 dari 10 hal yang tidak sesuai keinginan, artinya tidak memiliki jalinan jodoh yang baik. Maka kita harus mampu menghadapi semua jalinan jodoh yang tidak baik. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk melatih diri. Berhubung telah membangkitkan tekad ini, kita harus dapat mengatasi demikian banyak benih sebab yang buruk dan jodoh yang buruk di kehidupan lampau. Bagaimana menjalin jodoh yang kurang baik dengannya di kehidupan lampau, memberinya berapa banyak jalinan jodoh yang kurang baik. Di kehidupan sekarang kita telah memahaminya. Dharma demikian jelas memberitahu kita, pada kehidupan ini bergantung kepada kebenaran dan pembalasan langsung. Datang ke tempat ini, lahir di tempat ini, artinya berjodoh dengan tempat ini. Jalinan jodoh seperti apa? Jodoh baik, jodoh buruk juga ada. Tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Sangat banyak sebab akibat yang berbaur di tempat ini. 5 alam kelahiran. Dewa di alam surga menunjukkan kebajikan. Ada orang yang baik. Pada umumnya di dalam kehidupan manusia, jika ada yang baik, maka mengikuti yang baik. Jika ada kejahatan, maka akan mengikuti arah yang jahat. Ini adalah dunia manusia. Niat kebaikannya tidak terlalu kuat. Pikiran jahatnya tidak terlalu besar. Tidak baik atau jahat, semacam ini adalah dunia alam manusia. Kita selalu berputar mengikuti sebab musabab, nidana. Kita, makhluk hidup yang dalam kebingungan.
Kita hidup di dalam tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Dalam sebab musabab yang berbeda, kita harus memahami dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya, jika kita menjalin jalinan jodoh yang tidak baik dengannya, orang yang kita temui di kehidupan ini sama seperti yaksa dan hantu jahat di neraka. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan tekad pembinaan diri, bodhicitta Anda, atau alam binatang yang tidak memahami akan prinsip kebenaran, sehingga datang mengganggu dan sebagainya. 3 alam kelahiran rendah, alam manusia, dan bahkan alam dewa. Di dalam 5 alam kelahiran ini adalah tempat yang sangat kompleks. Kita datang ke tempat ini dengan mengikuti hukum sebab musabab kita. Kita membangkitkan sebersih niat pikiran, yaitu pikiran baik. Bagaimana caranya agar kita bisa membimbing dan menyelamatkan kejahatan seperti yaksa ini? Bagaimana supaya tekad kita tidak terpengaruh olehnya? Menggunakan dharma bajik, menjalin jalinan jodoh yang baik dengannya. Jika ada orang yang bodoh seperti binatang, kita harus mengembangkan kebijaksanaan. Yang bagaimana untuk menyadarkan dia, jika seperti setan kelaparan ini sangat kekurangan. Di dalam alam kehidupan manusia, semuanya serba kekurangan. Bagaimana cara kita agar bisa memuaskannya? Itu semua tergantung pada bagaimana cara kita membina diri. Harus membina secara mendalam. Baru dapat mengubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik. Ini adalah benih sebab yang benar pada diri kita. Sebersih niat kita adalah sifat hakiki yang murni. Benih sebab yang benar ini dapat mengembalikan kita ke dharma benar. Benih sebab yang benar dan dharma benar. Batin kita sendirilah yang menggagas niat benar, menggunakan segala macam cara membimbing orang. Ini harus dipelajari lebih dalam. Kalau tidak di tengah-tengah kehidupan yang kompleks ini, 5 alam kehidupan, inilah tempat balasan karma lingkungan kita. Maka sejak kita sudah membangkitkan tekad melatih diri, mengikuti dharma ini, mengikuti standar kebajikan ini, kita bersungguh-sungguh menapaki di jalan bodhisattva ini. Bersungguh hati menapaki, dan arah harus benar. Apabila kita dapat demikian, benih sebab yang benar dan dharma benar, melatih jalinan jodoh benar. Dengan sendirinya benih sebab menjadi buah yang matang. Kita pun mendapatkan pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah datang dan pergi dengan leluasa. Memahami tujuan kita datang ke dunia. Itu adalah membangkitkan tekad bodhicitta kita. Menapaki jalan bodhisattva adalah datang dengan bebas, pergi dengan bebas, datang dan pergi dengan leluasa. Inilah yang dinamakan pembebasan. Kemarin kita sudah membahas 8 pelepasan adalah proses dari pelatihan diri. Perbuatan jahat ini, kita harus membalikkannya secara menyeluruh. Membalikkan keburukan menjadi kebaikan. Melepaskan perbuatan jahat yang dilakukan di masa lalu. Dengan sendirinya melatih diri. Saat benih sebab menjadi buah yang matang, dengan sendirinya mendapatkan pembebasan. Dengan pembebasan dapat datang dan pergi dengan leluasa. Maka, bila belum menjalin jodoh baik, bergegaslah menjalin jodoh baik. Jika kita belum menjalin jodoh baik dengan orang lain, kita harus segera memanfaatkan. Saat kita berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini, kita harus segera mencari kesempatan untuk menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Bukan tidak mungkin pada kehidupan lampau telah menjalin jodoh tidak baik dengan orang lain. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai keinginan, jangan memendam kebencian. Kita harus memperbaiki diri. Bagaimana agar bisa menjalin jodoh baik dengan orang lain? Manfaatkan momen yang ada sekarang. Jangan sampai ketinggalan jodoh baik ini. Maka, bila belum menjalin jodoh baik, bergegaslah menjalin jodoh baik. Kita harus segera menggenggam jalinan jodoh ini dan menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Menggenggam kesempatan untuk berbuat kebajikan. Inilah yang disebut dengan manfaatkan momen yang ada sekarang. Layaknya seseorang yang bercocok tanam dan menebar benih.
seperti petani yang bercocok tanam dan menabur benih. Benih yang ditabur saat ini akan berbuah di kemudian hari, akan memberikan hasil di kemudian hari, seperti buah yang rimbun. Sekarang menaburkan benih dengan sungguh-sungguh, musim berikutnya akan mendapatkan panen raya. Dengan prinsip kebenaran yang sama, dimulai dari sebuah benih. Benih dan dharma yang benar juga bermula dari sebuah benih. Kita harus benar-benar bersungguh hati menggarapnya. Kita harus menghargai kondisi pendukung di sekitarnya. Apapun bentuk jodoh tersebut, asalkan kita menjalin jodoh baik dengan hati yang polos, agar dapat menjalin jodoh baik dengan orang lain. Dengan demikian barulah kita mempunyai metode untuk mendapatkan 8 pelepasan, mendapat pembebasan. 8 pembebasan Ashtavimoksa juga disebut 8 pelepasan. Memurnikan 5 nafsu keinginan dan melepaskan kemelekatan batin dengan menegakkan 8 pelepasan. Melatih pemikiran yang fokus sepenuhnya dan membangkitkan kebijaksanaan tanpa kebocoran, sehingga dapat menghapus kerisauan akibat delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Membalik dari dan melepaskan kebodohan batin untuk merealisasikan buah arhat, sehingga berubah nama menjadi 8 pembebasan Ashtavimoksa. Ini adalah proses pelatihan diri. Senantiasa mawas diri, tidak lagi terpikat oleh jalinan jodoh buruk kita, yang membuat kita kembali bertindak atas kegelapan batin kita. Melalui tindakan ini, pikiran bergejolak, kemudian memperbanyak kekuatan karma dan kegelapan batin. Akhirnya kita tetap harus mengalami proses tua, sakit, dan mati. Segala kekhawatiran dan penderitaan dari kehidupan ke kehidupan terus bertumpah lahir. Sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Maka kita harus benar-benar bersungguh hati, senantiasa mengingat metode 8 pelepasan. Harus juga mengingat 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Kita harus benar-benar dapat mencapai 3 pengetahuan, 6 kemampuan gaib, 8 pembebasan. Ini adalah arah dari metode yang harus kita latih. Jadi naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan bahwa 3 pengetahuan, Trividya, 6 kemampuan gaib, Sadabhisna, dan 8 pembebasan, Ashtavimoksa. Ini kita harus membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, mulai dari benih kita untuk membangkit tekad dari kehidupan ke kehidupan. Masa kalpa sebanyak butiran debu yang tak terhingga. Kita harus mempertahankannya. Seperti para dewa Brahma dari 10 penjuru datang ke tempat pencapaian pencerahan Buddha Mahabhisna Nanabibu untuk memohon Dharma. Memohon Buddha memutar roda Dharma. Sejak awal Buddha Mahabhisna Nanabibu hanya terdiam. Hingga sebab dan kondisi telah matang, dia mulai menyetujui. Mulai pertama memutar roda Dharma, perputaran ini adalah tak terhingga dan tak terhitung jumlahnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Membutuhkan waktu yang tak terhitung untuk membabarkan Dharma. Para makhluk yang diselamatkannya. Ada para makhluk berjumlah puluhan juta koti nayuta dari pasir sungai Gangga. Ini adalah naskah sutra yang telah kita bahas kemarin. Membutuhkan waktu yang lama dan panjang. 3 pengetahuan, Trividya, 6 kemampuan gaib, Sadabhisna, dan 8 pembebasan, Ashtavimoksa. Kedua kali, ketiga kali, dan keempat kalinya membabarkan Dharma. Para makhluk berjumlah puluhan juta koti nayuta dari pasir sungai Gangga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Dharma, roda Dharma telah berputar. Kalpa tidak terhingga yang lalu. Kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Roda Dharma tidak berhenti berputar. Karena para praktisi seperti Buddha Sakyamuni, sejak saat itu sampai sekarang, Dharma kita sekarang merupakan Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni. Jika kita melacak kembali dari Buddha Sakyamuni, ditemukan Buddha Mahabhisna Nanabibu pada kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Dapat dilihat bahwa roda Dharma tidak berhenti berputar. Sejak melatih diri di saat itu,
semasa 16 pangeran melatih diri, sampai waktu lebih dari 2000 tahun silam, Pangeran Siddhartha dari negeri Kapilawastu terlahirkan, melatih diri mencapai kebudahan dan memutar roda Dharma. Hingga sekarang, kita masih mewarisi Dharma ini. Dapat dilihat, Dharma sudah ada sejak kalpa yang tidak berawal. Kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, selalu menetap dan tidak berubah. Ketika era Buddha Mahabhisna dan Nabi Bu seperti demikian, sekarang era Buddha Sakyamuni juga demikian. Maka segala Dharma selalu menetap. Dharma selalu ada. Hanya saja kita umat awam tersesat. Sebersit kegelapan batin berhubungan dengan kondisi luar, dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri dan bertindak. Mengakumulasi sangat banyak kegelapan batin dan kerisauan. Selalu berhubungan seperti ini. Mulai merasakan memiliki nafsu keinginan, kemelekatan dan proses penjelmaan. Selamanya di dalam proses penjelmaan, ada keberadaan apa? Ada keberadaan kegelapan batin. Maka kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan selalu ada. Selamanya tidak terhapus. Karena itu hanya dengan pelatihan diri, baru kita bisa menghapuskan selapis demi selapis kegelapan batin. Kalau bisa demikian, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Sejak masa Buddha Mahabhisna Nabi Bu, banyak yang mencapai kebudahan. Banyak praktisi yang mencapai kebudahan. Ini telah berlangsung sampai saat ini. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Menjalankan pelatihan diri seperti ini, kita juga bisa kembali pada sifat hakiki tata yang murni. Sifat tersadarkan di dalam diri kita, maka kita akan menjadi Buddha. Buddha berarti tersadarkan. Setiap orang bisa tersadarkan dan memahami prinsip kebenaran. Bagaimana kita baru bisa memahami prinsip kebenaran dan menerima Dharma Buddha? Jadi naskah sutra berikutnya menyebutkan, juga dikarenakan tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma, batin memperoleh pembebasan dari segala kebocoran. Sejak itu hingga setelahnya, kumpulan Sravaka menjadi tak terhingga, tak terbatas, dan tak terhitung. Perumpamaan kota gaib. Semuanya berawal dari ini. Setelah mereka mendengarkan Dharma dan memahaminya, segala fenomena kejahatan dan kegelapan batin di dunia setelah mendengar dapat dipahaminya. Juga dikarenakan tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma, sama seperti persamuhan pertama, mereka tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma ternoda, batin berada dalam kondisi tenang dan jernih. Ini bermula dari awal ketika roda Dharma pertama kali diputar di persamuan pertama. Di persamuan ini, Raja Dewa Brahma datang memohon Dharma. Sebelum Buddha mulai mengajarkan Dharma, dimulai dari penjuru timur, kemudian selatan, tenggara, barat laut, dari semua 8 penjuru, ditambah penjuru atas, penjuru bawah. Semua Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru datang. Sebelum Buddha mulai mengajarkan Dharma, Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru bersama-sama mulai memohon Dharma dengan tulus. Kemudian barulah Buddha Mahabhisna dan Nabi Bu mulai membuka mulutnya dan memutar roda Dharma. Inilah persamuan pertama. Ketika roda Dharma mulai diputar, mereka tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma ternoda. Dimulai dari ini. Semua orang menyerap Dharma benar ke dalam batin. Tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma ternoda. Ini disebut sebagai pelepasan. Fenomena jahat adalah fenomena Dharma ternoda. Fenomena Dharma yang ternoda adalah fenomena jahat. Maka semua fenomena Dharma ternoda terlepas seluruhnya, tidak lagi ternodai. Sehingga kondisi batin dalam keadaan hening dan tenang. Sejak awal memutar roda Dharma, mulai mendengarkan Dharma, batin mulai menghapus semua fenomena Dharma ternoda yang sudah ada sejak dulu. Semakin lama semakin memahami. Jikalau salah, maka harus merubahnya. Makhluk awam akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kebiasaannya akan terus mengulangi kesalahan. Saat ini setelah kita mendengarkan Dharma, kita harus senantiasa mawas diri.
Jika ada kesalahan, kita harus segera merubahnya. Harus bertobat, harus membina diri untuk masa depan, dan bertobat atas masa lalu, membina untuk masa depan. Ini adalah di awal persambungan. Ketika awal mendengarkan Dharma, sudah membangkitkan tekad yang kokoh, menerima Buddha Dharma, dan segera berubah. Ini adalah mereka tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma ternoda. Maka juga dikarenakan tidak lagi merasakan segala fenomena Dharma, tidak lagi menerima fenomena Dharma ternoda, batin sudah sepenuhnya murni, sudah dalam kondisi hening dan jernih. Batin memperoleh pembebasan dari segala kebocoran, terhadap segala Dharma dengan kebocoran dalam 3 kelompok alam. Batin terasa bebas leluasa dan terbebaskan dari samsara. Batin memperoleh pembebasan dari segala kebocoran. Ini adalah kebocoran 3 kelompok alam, yakni alam nafsu keinginan, alam berwujud dan alam tidak berwujud. Segala kerisauan dalam 3 kelompok alam yang mengalami kebocoran, semuanya akan dilenyapkan. Sama halnya tidak lagi menerima fenomena Dharma yang mengalami kebocoran dalam 3 kelompok alam, sudah dilenyapkan. Maka, batin terasa bebas leluasa dan terbebaskan dari samsara. Karena Raja Dewa Brahma datang memohon Dharma, Raja Dewa Brahma di alam berwujud. Diri sendiri masih ada kerisauan yang sangat halus, yang masih belum dikikis. Juga masih ada bagian kecil Dharma yang masih dimengerti. Kemudian demi semua makhluk dunia ini memohon Dharma. Maka, terhadap segala Dharma dengan kebocoran dalam 3 kelompok alam. Bukan hanya para makhluk yang ada di dalam nafsu keinginan, termasuk alam berwujud, alam tak berwujud. Dewa Brahma ini masih ada yang sangat halus. Dharma masih belum dipahami secara menyeluruh. Baru demi semua makhluk memohon Dharma lagi. Maka batin mereka sudah bocor semuanya. Dharma yang bocor sudah berakhir, bersih dan murni. Maka batin leluasa, damai leluasa terbebaskan. Tidak perlu lagi demi kelahiran dan kematian. Juga tidak kuasa atas diri sendiri tumimba lahir di alam manusia. Sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi di 5 alam dan 4 kelahiran. Dengan demikian melenyapkan tumimba lahir. Ini adalah para praktisi harus bersungguh hati. Maka, sejak itu hingga setelahnya, kumpulan Sravaka menjadi tak terhingga, tak terbatas dan tak terhitung. Semenjak pembabaran Dharma untuk pertama kali hingga terakhir kalinya, nanti. Kumpulan Sravaka, kumpulan dari para Sravaka yang mencapai jalan pencerahan. Dari Buddha Mahabhisna dan Nabi Bu awal memutar roda Dharma, saat itu mulai adalah demikian kumpulan Sravaka. Sravaka, Prayeka Buddha dan lain-lain, sudah tidak sedikit bersentuhan dengan Buddha Dharma. Tak terhitung, sangat banyak. Ini adalah setelah masa awal membabarkan Dharma, kemudian mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Demikian tiada henti, hingga terakhir kalinya nanti hingga akhir hayat Sang Buddha. Sebenarnya tidak ada akhir. Dharma berlanjut terus. Yang dikatakan hingga terakhir kalinya nanti, ini adalah fenomena. Buddha Mahabhisna dan Nabi Bu mulai membabarkan Dharma, terus sampai setelah mencapai parinirvana. Ini adalah fenomena. Prinsip sebenarnya adalah terus berlanjut. Karena 16 pangeran masih terus memutar roda Dharma, terus berlatih, terus mencapai kebudahan, terus menyelamatkan para makhluk, sehingga jika roda Dharma berputar sekali, tidak akan berhenti. Kumpulan Sravaka adalah para Sravaka yang terselamatkan. Orang-orang yang telah mengerti setelah mendengarkan Dharma sudah sangat banyak, tak terhitung. Orang yang pernah mendengarkan Dharma sangatlah banyak, karena dalam waktu yang sangat panjang, naskah sutra berikut ini mengatakan, pada ketika itu 16 orang pangeran semuanya meninggalkan kehidupan berkeluarga masih kanak-kanak dan menjadi Sramanera. Mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Tetapi Buddha Mahabhisna dan Nabi Bu mulai memutar roda Dharma, membabarkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Pada saat itu 16 pangeran juga di tempat
persamuan di mana pertama kali memutar roda Dhamma, mendengar Sang Buddha memaparkan hal yang sama. 4 kebenaran mulia. 12 nidana. Mereka sudah terurai, telah memahami, sehingga semuanya meninggalkan kehidupan berkeluarga semasa masih kanak-kanak dan menjadi sramanera. Pada kehidupan itu, 16 orang pangeran semuanya meninggalkan kehidupan berkeluarga semasa masih kanak-kanak. Sebelum Buddha menjadi monastik, memiliki 16 orang pangeran. Mereka selagi kanak-kanak tak berdosa sudah mengikuti ayah mereka menjadi monastik. Sehingga mereka memiliki kapasitas yang tajam. Kebijaksanaan mereka memiliki kapasitas yang tajam. Semua mengerti, telah memahami, sehingga Sang Buddha sebelum 16 pangeran menjadi monastik, dalam tubuh seorang anak laki-laki, tubuh yang murni, bersama ayah mereka menjadi seorang monastik. Menjadi sramanera. Sramanera di sini artinya beristirahat dan mengasihi, berhenti dari kejahatan dan berbuat dengan penuh cinta kasih. Pada saat membangkitkan tekad awal menjadi monastik, menghentikan segala kejahatan dan tekun menjalankan perbuatan amal. Sramanera artinya beristirahat dan mengasihi. Beristirahat adalah mengistirahatkan, melenyapkan kejahatan, dan berbuat yang mengasihi, yaitu segala kejahatan dilepaskan, dimusnahkan akan tetapi mengasihi. Sejak awal adalah mempraktikkan kewelas-asian di dunia, maka disebut beristirahat dan mengasihi. Ini adalah singkatnya beristirahat, mengistirahatkan kejahatan. Mengasihi adalah welas asih, disebut sebagai beristirahat dan mengasihi. Pada saat membangkitkan tekad awal menjadi monastik, yaitu menghentikan segala kejahatan. Niat dan tekad awal untuk memulai kehidupan monastik telah melenyapkan berbagai kejahatan, tidak melakukan perbuatan jahat dan melakukan segala kebajikan. Ini adalah arti sramanera, beristirahat dan mengasihi, melenyapkan banyak kejahatan, meninggalkan kegelapan batin dan bergiat, mulai menuju hati yang penuh welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Demikian tekun, ini dinamanya beristirahat dan mengasihi. Ini adalah arti dari sramanera, menjadi monastik pada usia dini, di mana niat tersebut polos dan murni. Dengan mempertahankan niat yang polos dan murni, dari sinilah tekad awal tersebut dimulai. Juga dinamakan sebagai orang yang mencari keheningan. Arti dari sramanera selain beristirahat dan mengasihi, juga disebut sebagai orang yang mencari keheningan. Sramanera juga disebut orang yang mencari keheningan, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membangkitkan ikrar untuk mencari nirvana. Sramanera menerima 10 sila dan mengikuti para biksu untuk melatih aturan kedisiplinan. Sebutan untuk orang yang baru menjadi monastik. Itu adalah setelah meninggalkan kehidupan berkeluarga, mulai membangkitkan ikrar untuk mencari nirvana. Berharap bisa hening dan jernih. Niat ini tidak tercemar lagi oleh ketidaktahuan dan dharma tidak baik. Itu adalah tetap menjaga. Sebuah niat yang hening dan jernih. Ini adalah tujuan dari meninggalkan kehidupan berkeluarga. Jadi, sramanera menerima 10 sila. 10 sila yang diterima oleh sramanera. 10 sila semua orang sudah tahu. Mengikuti para biksu untuk melatih aturan kedisiplinan. Aturan hidup, sama seperti orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Aturan kedisiplinan, yang dipraktekkan oleh mereka para biksu. Peraturan, anak kecil mulai dengan menegakkan 10 sila. Akan tetapi pola hidup harus mengikuti pola hidup para monastik. Aturan kedisiplinan itu, peraturan adalah sama, tekad awal menjadi monastik. Ini dinamakan sramanera. Sramanera adalah hati yang paling polos, paling murni tidak tercemar. Dia bisa tetap menjaga hati yang tidak tercemar ini. Ini dinamakan tekad awal. Bahkan jika sudah dewasa, tapi dia menjadi monastik masih belum menerima sila agung, juga disebut sramanera. Jadi niat tekad awal untuk menjadi monastik ini adalah hati yang paling murni. Jadi kita sering mengatakan, sebagai seorang monastik bila dapat mempertahankan tekad awal pasti akan bisa mencapai kebudahan. Jadi niat tekad awal untuk menjadi monastik itu adalah seperti hati anak-anak.
sudah memutuskan untuk melenyapkan kegelapan batin ini, membalik dan melepaskan kegelapan batin, berjalan menuju ke arah yang bajik. Niat tekad awal ini. Mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas. Pintu 6 akar indera mampu menembus segalanya dan tajam. Memiliki kebijaksanaan tinggi dan ladang batin yang memahami dengan jelas. Oleh sebab itu, mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas. 16 orang pangeran adalah mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas. Kapasitas adalah pintu 6 akar indera. Pintu 6 akar indera ini akan tertutup rapat terhadap kejahatan, terhadap kebaikan. Pintu akan terbuka lebar sehingga dapat mengerti banyak prinsip, sehingga mampu menembus segalanya dan tajam, mampu menembus dan tidak kacau. Telah sangat jelas, ini dinamakan memiliki kapasitas tajam. Memiliki cara berpikir dengan maha kebijaksanaan, disebut memahami dengan jelas. Kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas, semuanya telah dimengerti, memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan banyak, bukan hanya kapasitas yang tajam, sangat jelas, memahami semuanya dengan jelas. Mereka dapat mendengar satu hal dan memahami 100, 1000, atau 10.000. Dengan mendengar sedikit saja telah mengerti sepenuhnya. Mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan banyak. Kebijaksanaan mereka ibarat samudra, banyak sekali kebijaksanaan. Mereka memiliki kapasitas yang tajam, kapasitas tajam dan kebijaksanaan banyak. Semuanya sebagai hasil daripada memberikan persembahan pada Buddha dalam jangka waktu yang panjang dan pernah membangkitkan tekad luhur. Ini menerangkan kebajikan daripada para pangeran itu. Semuanya sebagai hasil daripada memberikan persembahan pada Buddha dalam jangka waktu yang panjang. Dapat mengakumulasi kapasitas tajam dan banyak kebijaksanaan. Ini semua karena kehidupan masa lampau. Sejak kalpa yang tak terhingga, terus melatih diri dan memberikan persembahan. Melakukan pelatihan diri artinya memberikan persembahan pada Buddha. Jadi membangkitkan tekad luhur. Ini adalah menunjukkan 16 pangeran. Di kehidupan lampau terus tanpa henti telah melakukan pelatihan diri, terus tanpa henti memberikan persembahan kepada para Buddha. Ini adalah terus membangkitkan tekad luhur. Telah mengakumulasi banyak kebajikan. Jadi inilah kebajikan 16 pangeran, sehingga mereka memiliki kapasitas yang tajam. Berarti 6 akar indera telah murni. Tidak tercemar oleh segala yang mereka lihat. Jadi kapasitas terang dan tajam, mampu memahami segala hal tanpa rintangan. Mereka memiliki kapasitas yang tajam, adalah 6 akar indera telah murni, kapasitas terang dan tajam, mampu memahami segala hal tanpa rintangan. Tajam makanya tidak suka pada kendaraan sementara. Berbagai fenomena dan prinsip di dunia tidak merintangi batin mereka, karena batin mereka telah murni tanpa ternoda. Bagaikan cermin begitu jernih, tidak ada kotoran. Melihat kondisi luar adalah begitu jelas dan jernih. Sama sekali tidak ada perbedaan dengan kondisi luar, sehingga disebut kapasitas tajam. Tajam makanya tidak suka pada kendaraan sementara. Dengan kapasitas yang terang dan tajam demikian, mereka tidak melatih praktik kendaraan kecil. Ketika mereka mulai membangkitkan tekad, mereka membangkitkan tekad luhur. Tidak suka metode terampil dan ajaran kendaraan kecil. Mulai suka pada ajaran kendaraan besar. Sejak membangkitkan tekad, sudah membangkitkan tekad luhur. Jadi, kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas. Itulah jelas. Sepenuhnya tahu akan fenomena dan prinsip. Segala fenomena dan prinsip sepenuhnya dipahami tanpa rintangan. Kebijaksanaan yang mampu memahami dengan jelas. Memahami artinya sepenuhnya tahu akan fenomena dan prinsip. Dengan jelas artinya tidak berhenti di tengah jalan. Tahu akan semua benih sebab internal tanpa rintangan. Dengan jelas artinya tidak berhenti di tengah jalan. Tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia sangat memahami. Dalam melatih diri tidak akan dirintangi. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ditemui di alam manusia. Tidak peduli berapa besar kerumitannya.
Bagi dirinya, batin tidak tercemari, tidak mendapat rintangan, tidak tercemar, maka tidak akan mendapat rintangan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bukan hanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita, keraguan dan keangkuhan. Rintangan ini bahkan lebih besar. Jadi batin mereka tidak ada rintangan-rintangan ini. Maka tahu akan semua benih sebab internal tanpa rintangan. Benih sebab internal mencakup semua masalah dan prinsip kebenaran. Dari dalam batin kita semua dapat ditembus. Terhadap internal sangat jelas. Terhadap eksternal sangat terang. Sama sekali tidak ada rintangan. Dalam belajar ajaran Buddha, kita harus menggunakan kondisi batin demikian. Dalam mempelajari ajaran Buddha, niat awal, niat ini demikian pentingnya. Niat pelatihan diri kita yang mendalam. Saat niat tersebut muncul pada saat itu, jika tidak, kita hanya selalu berkata ingin melatih diri. Sebenarnya apa yang dilatih? Melatih diri bukan hanya melafal sutra. Melatih diri bukan hanya meditasi. Melatih diri yang paling penting adalah lingkungan sekitar kita, orang, masalah, dan benda. Bagaimana kita dalam interaksi antar sesama, bagaimana memulai dari sebuah jodoh yang baik, memupuk benih berkah, memupuk benih baik. Di kerumunan orang memberi manfaat orang lain, ini yang disebut memupuk benih berkah. Dalam kerumunan orang, interaksi antar sesama dan terhadap berbagai permasalahan, kita harus menggunakan hati yang penuh sukacita, menjalin jodoh baik dan menerima dengan sukacita. Kondisi buruk muncul kita terima. Bahkan bagaimanapun orang lain terhadap kita, kondisi buruk sekalipun kita menganggapnya sebagai kondisi yang memberikan manfaat. Disebut kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Tidak sesuai harapan, yang diberikan kepada kita tidak sesuai harapan kita. Namun yang tidak sesuai harapan ini, kita terima dengan hati sukacita. Dengan kebijaksanaan kita merubahnya. Merubah kejahatan menjadi kebajikan. Dengan hati bersyukur, kondisi buruk muncul menempa diri kita. Kita dapat menerimanya. Ini adalah lahan pelatihan diri kita. Kondisi baik yang memberi manfaat adalah lahan pelatihan diri kita. Jadi kita harus melatih secara mendalam kondisi baik ini. Benih dari Dharma benar. Ini adalah hal yang sangat penting. Yang terpenting bagi kita dalam melatih diri adalah dimulai dari sebersih niat. Maka kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati kondisi luar daripada manusia, masalah dan benda. Harus sangat berhati-hati dalam menerima cobaan. Berterima kasih telah memberikan benih sebab yang benar untuk melatih diri. Merubah kejahatan menjadi kebajikan. Harus sungguh-sungguh menggarap lahan batin kita. Dengan menggarap lahan batin kita, maka dengan baik-baik akan bersabar dalam menggarap. Dengan baik menabur benih kebajikan. Dengan sendirinya maka sebab akibat dan balasan buah karma akan matang. Maka dengan sendiri kita akan mendapatkan pembebasan, 8 pembebasan. Dan kegelapan batin akan terhapuskan. Kondisi yang lancar bertemu dengan jalinan jodoh baji. Maka kita harus segera menciptakan berkah untuk orang banyak. Menciptakan jalinan jodoh baik. Dengan sendirinya di masa depan tidak lagi ada rintangan. Mendapatkan pembebasan yang besar. Ini sangatlah penting. Dalam melatih diri harus sungguh-sungguh untuk segera jalinan jodoh baik yang belum terjalin. Haruslah segera. Saat ini satu orang pun jangan terlewatkan. Kondisi cobaan datang. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk merubahnya menjadi jalinan jodoh baik. Harus mengubahnya menjadi jalinan jodoh baik. Kita harus bersungguh hati menggarapnya. Harus menabur benih kebajikan. Dengan sendirinya akan menghasilkan buah. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Dalam kehidupan sekarang ini, pada masa kehidupan ini kita bisa menjalin banyak jalinan jodoh baik. Ketika banyak cobaan datang, dapat kita ubah. Menghindar dari segala kerisauan, dan berjalan mengarah ke pintu kebajikan yang membebaskan. Inilah pembinaan diri yang harus kita upayakan, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.